few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami berada di Cagar Budaya Karawang, tepatnya di Batu Jaya, yaitu Candi Jiwa. Bentukannya seperti ini. Candi Jiwa terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Secara administrasi, candi ini terletak di 2 wilayah, yaitu Desa Segaran dan Desa Telaga Jaya serta Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya. Secara singkatnya itu, menurut para ahli, Candi Jiwa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan menjadi candi tertua di Jawa Barat. Dari catatan sejarah, candi ditemukan pertama kali pada tahun 1984. Penemuan candi yang masih tergolong baru tersebut membuat para ahli masih meneliti situs ini, karena diyakini masih ada sisa peninggalan yang terkubur di sekitar candi. A few moments later. Situs Candi Jiwa merupakan salah satu situs di kawasan Cagar Budaya Batu Jaya. Tinggalan utama situs ini satu struktur candi berukuran 19 x 19 meter yang dikenal dengan nama Candi Jiwa. Struktur Candi Jiwa ini tidak memiliki tangga naik atau pintu masuk. Dinding kaki candi memiliki susunan perbingkaian atau pelipit yang terdiri dari pelipit rata, pelipit penyangga, dan pelipit setengah lingkaran. Pada bagian atas bangunan terdapat susunan bata yang melingkar konsentris sehingga diduga menyerupai kelopak bunga teratai. Saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Mahmud di stasiun Wihara. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Oke, yang pertama tuh Candi Jiwa ini ditemukan pada tahun berapa sih, Pak? Jadi percandian di sini dulunya masyarakat sini nyebutnya atau dulu rumah dulu itu bukit-bukit kecil atau tanah-tanah. Nah, di tahun 1984 waktu itu ada penelitian di daerah Buaya. Mereka meneliti daerah Buaya yaitu dari Fakultas Uji Jurusan Arkeologi. Beliau mendapat informasi bahwa di Batu Jaya juga banyak gundukan tanah seperti yang ada di Buaya. Nah, mereka simpan kemarin 1984, ternyata di sini itu gundukan tanah besar-besar dan banyak sekali. Selang 1 tahun di 1995 barulah diekskavasi gundukan tanah ini atau diteliti. Nah, penelitian dari 1985 sampai saat ini kawasan Batu Jaya, percandian Batu Jaya ini masih dalam tahap penelitian. Mereka sudah menemukan 62 titik sebaran. Itu bukan berupa candi aja, tetapi banyak hamparan artefak, batu menhir, dolmen, hingga dan sebagainya. Nah, untuk percandiannya kurang lebih 30-an. Terus tahun berapa sih Candi Jiwa ini diresmikan jadi Cagar Budaya di Karawang? Sebenarnya percandian ini belum diresmikan, belum diresmikan atau sebagai tempat wisata ya. Tapi banyak sekali pengunjung yang datang kemari, ya, mungkin dengan niat berbeda karena di sini itu bukan hanya wisata umum, tapi juga ada wisata pendidikan, religi. Candi ini itu dulunya digunakan oleh agama apa ya, Pak? Kalau untuk candi kita lihat backgroundnya, kayak Candi Jiwa itu tuh mempunyai stupa dan di bawahnya ada jalan setapak untuk pradaksina. Nah, itu jelas yang namanya bangunan mempunyai stupa itu backgroundnya Hindu. Tetapi di sini juga ada Buddha, mempunyai stupa itu juga. Tetapi ada juga Hindu dan juga
kayak keyakinan dinamisme animisme gitu. Kita menemukan contohnya batu menhir, kayak dolmen, itu kan dinamisme animisme. Jadi 3 keyakinan di sini saling bergantung. Terus bagaimana sih Pak fungsi candi jiwa ini pada zaman dahulu itu digunakan untuk apa? Ya. Percandian di sini semua yaitu tempat pemujaan atau tempat ibadah dan sekaligus tempat pembelajaran keyakinan mereka. Nah, tapi di sini itu bukan pusat kerajaan, pusat peribadahan. Nah, kalau kita lihat, kalau para ahli itu mungkin pusat kerajaannya di daerah sini. Tapi masih dalam proses penelitian, belum pasti secara sejarah banyak penelitian. Iya. Terus pada zaman sekarang tuh candi jiwa masih dipergunakan di agama Hindu atau Buddha juga, Pak? Sekarang ini dari umat Orobi atau umat Buddha, mereka mengadakan acara waisak. Pertama kali kan di Candi Jiwa. Nah, setelah ini selesai dan areanya agak luas, dia pindah ke Candi Jiwa. Terus apa sih Pak ciri khas dari candi jiwa ini? Ya, ciri khas percandian sini ya, yaitu mempunyai relik setengah lingkaran atau pemuda. Kita lihat pemuda ya, setengah lingkaran di dunia, dan juga bata gerigi. Dan candi di sini terbuat dari terakota atau tanah liat, bata merah. Alasan candi jiwa ini dijadikan cagar budaya Karawang itu kenapa? Ya, karena percandian ini adalah sebagai wisata destinasi wilayah Karawang, tempat wisata juga. Dan juga percandian ini adalah candi tertua di Indonesia, candi tertua. Dan orang Karawang itu harusnya bangga karena ada dulu ada kehidupan nenek moyang di sini. Ada kehidupan. Dan candi-candi ini kan mempunyai nilai penting bagi keagamaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, makanya dijadikan sebagai cagar budaya. Terus biasanya berapa banyak sih Pak orang yang mengunjungi candi ini gitu? Untuk pengunjung kita rata-rata dalam 1 bulan ini 3.000-an. Tetapi yang ramai itu di hari-hari libur, kayak Minggu, terus hari-hari besar gitu kan, yang di kalender ada merahnya. Iya. Terus dominan yang datang ke candi ini mahasiswa apa masyarakat biasa gitu? Masyarakat umum. Kalau untuk kayak mahasiswa, paling dia kayak apa? Foto-foto selfie. Karena kalau sore di sini tuh tempatnya enak gitu, adem. Kemudian kan candi jiwa sama candi Belandongan ini berdekatan ya. Apakah itu satu latar belakang gitu? Ya, jadi tadi saya bilang percandian di sini dari 62 titik ini itu satu kesatuan peninggalan Hindu juga. Itu keyakinan impor ya dari India. Terus perbedaan dari candi jiwa sama candi Belandongan tuh apa, Pak? Oke. Kalau untuk keyakinan, fungsi untuk ibadahnya ya, kalau candi jiwa itu ibadahnya mereka itu di bawah ya, di bawah. Karena candi jiwa itu tidak mempunyai jadi ibadahnya di bawah. Kalau kita lihat ada jalan setapak keliling ya, itu namanya upacara pradaksina. Terus kalau candi Belandongan setiap sisi mempunyai anak tangga. Kemudian anak tangga ini adalah 4 penjuruan dan mereka menghubungkan dari candi ke candi. Sisi tenggara menghubungkan ke candi jiwa, sisi barat daya menghubungkan ke situs Lempeng, dan tenggara barat laut itu ke candi-candi Silinder. Dan terakhir itu bagaimana sih Pak perawatan
lingkungan candi ini gitu. Oke, perawatan memang tugas sehari-hari ya. Perawatan. Satu, membersihkan sampah. Betul. Nah, membersihkan sampah. Dua, memangkas rumput karena kita ada SKP-nya ya, memangkas rumput. Nah, terus ketiga, merawat taman. Keempat, merawat bangunan fasilitas seperti lampu, gudang, gitu kan, kabel listrik. Dan keempat, itu kita membersihkan cagar budayanya. Nah, membersihkan cagar budaya ini ada dua metode. Ada konservasi basah, ada konservasi kering. Kalau konservasi basah itu menggunakan air, kita sikat rumusnya. Kalau untuk kering paling di sapu-sapu debu-debunya gitu kan. Nah, dulu itu ada secara kimiawi dan tradisional. Tapi kimiawi ini setiap candi sudah tidak menggunakan karena bisa merusak candinya. Tetapi secara tradisional. Mungkin itu saja Pak yang kami ingin ketahui tentang Candi Jiwa ini. Terima kasih atas waktunya sudah Meluangkan waktunya gitu Pak untuk bisa diwawancara kami. Dan juga yang untuk memberikan informasinya, itu sesuai dengan kemampuan saya.